Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan persen teoritis dari titrasi campuran Na2CO3 dan NaHCO3 ya. Nah, bagaimana sih cara mencari persen teoritisnya? Jadi kalau biasanya kita kan menghitung persen teoritis itu misal mau mencari persen teoritis NH4 plus dalam NH4Cl. Nah, maka persen teoritisnya itu ya, yang di atas itu adalah yang mau kita cari, berarti ini. Nah, yang di bawah itu berarti totalnya ya, si analit ini ada di dalam apa ya, ini berarti Mr NH4 plus dibagi Mr NH4Cl ya, dikali 100%. Begitu cara menghitungnya. Nah, sekarang kalau misalnya yang mau kita cari itu ya, biasanya kan persen teoritis Fe misalnya dalam FeSO4. Nah, berarti kita gunakan deh rumus yang biasa, yang lumrah dalam perhitungan persen teoritis. Nah, yang di atas tuh apanya? Fe-nya ya, si analitnya. Yang di bawah itu adalah si analit ini berada dalam senyawa apa. Nah, yang di atas adalah si Fe, ArFe, dikali jumlah Fe dalam FeSO4-nya ya, karena Fe dalam FeSO4-nya itu cuma 1, ya udah dikali 1. Sama, yang ini juga yang atasnya itu harus dikali jumlah si analitnya dalam si sampelnya ini ya. Karena NH4-nya ada 1, ya udah ini juga sama dikali 1 ya. Tapi kalau misalnya ada 2 kali 2, ada 3 kali 3 dibagi Mr dari FeSO4 kali 100% ya, seperti itu. Nah, kalau yang mau kita cari itu adalah persen teoritis ya, dalam titrasi yang secara Warder itu ada Na2CO3 ya, dalam campurannya ya. Jadi yang kita cari kalau titrasi penetapan kadar Na2CO3 dan NaHCO3 dalam campurannya, berarti kita cari persen teoritisnya si Na2CO3 dan si NaHCO3-nya juga. Nah, persen teoritis NaHCO3-nya juga ya. Jadi masing-masing dicari dalam apa? Dalam campuran. Nah, gimana cara nyari persen teoritisnya ya? Tadi kalau mau nyari persen teoritis kan berarti yang di atas itu si analitnya ini, yang di bawah itu si analit itu berada dalam apa ya. Jadi kalau kita nyari persen teoritis Na2CO3, yang di atas itu adalah Mr Na2CO3. Nah, dibagi si Na2CO3 ini ada di dalam apa sih? Ada dalam campuran. Nah, campurannya itu campuran apa? Campurannya itu kan campuran dari Na2CO3 dan NaHCO3 1:1. Nah, berarti yang di bawahnya itu apa? Berarti di bawahnya itu adalah Mr total dari campuran ini. Berarti Mr Na2CO3 ditambah Mr NaHCO3 ya, dikali 100%. Nah, dihitung deh Mr-nya masing-masing berapa. Berarti kalau NaHCO3 gimana? NaHCO3 ya sama, berarti yang di atasnya itu adalah Mr si NaHCO3 dibagi yang di bawahnya campurannya sama ya kayak yang di atas, yaitu si Na2CO3 ditambah Mr NaHCO3 kali 100% deh. Udah, nanti bisa dihitung berapa persen teoritisnya Na2CO3, berapa persen teoritisnya NaHCO3. Kalau kita udah tahu persen teoritis, nanti kita bisa menghitung apa? Persen kesalahan ya. Persen kesalahan itu kan berarti persen hasil eksperimen dikurangi persen teoritis ya, atau persen yang sebenarnya dibagi persen teoritis ya.
dikali 100%. Ini nilai persen eksperimen dibagi persen teoritisnya itu harus dimutlakan ya. Jadi kalau nilainya negatif pun kita tetap jadikan dia positif ya. Jadi kalau misalnya kita mau nyari persen kesalahan Na2CO3, ya udah hasil perhitungan persen Na2CO3 yang titrasinya itu berapa dikurangi persen teoritisnya, yang ini hasil yang ini dibagi persen teoritis ya. Kalau yang NaHCO3 ya udah tinggal pakai data yang NaHCO3 baik yang eksperimen maupun teoritisnya ya. Oke, demikian penjelasan saya tentang perhitungan persen teoritis dari Na2CO3 dan NaHCO3 dalam titrasi campuran kedua garam tersebut ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.